Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solatnya khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Summa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah li zikri. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah masjid yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah selalu dunia sampai akhirat kelak. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang rahasia solat, diantaranya terletak fadilah azan, fadilah solat maktubah, dan juga fadilah sujud. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sekarang masuk tentang khusyuk. Rahasia solat itu terdapat dalam khusyuk. Khusyuk itu kata ulama al-khudu' wa tazallul lillah wal khawfu minallah. Mempasrahkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah serta takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempasrahkan diri dan merendahkan diri serta takut kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang khusyuk atau makna dari khusyuk itu sendiri. Di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Dalam kitab ini ulama menjelaskan bahwa solat itu untuk mengingat Allah. Seharusnya orang yang solat, dia ingat kepada Allah dalam solatnya. Ini makna khusyuk. Maka sebaliknya, ketika seorang dalam solat tapi tak ingat Allah, yang seharusnya ingat Allah, ini tidak masuk dalam khusyuk. Atau seseorang sedang tak ingat atau disebut dengan ghaflah atau lalai. Lalai daripada mengingat Allah. Sudah solat tidak juga bisa ingat Allah, apalagi di luar solat. Pada solat sarana untuk mengingat Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai.
lalai dalam mengingat Allah. Dalam surah Al-Mu'minun dinyatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solatnya khusyuk. Mereka yang khusyuk dalam solat. Orang yang beruntung, orang yang sukses, yang pertama Allah letakkan orang yang khusyuk dalam solat. Karena ketika khusyuk dalam solat, ada rasa dekat dengan Allah, rasa hina di depan Allah, rasa takut kepada Allah. Semoga di luar solat ya teramalkan. Maka ini diletakkan. Maka kata ulama, ketika yang pertama ini tak dapat, ya tak bisa dia khusyuk, kemungkinan bahagia itu, kemungkinan sukses itu, kemungkinan menang dan beruntung itu kurang. Maka Imam Ibnu Qayyim sendiri mengatakan, kalau seorang tak bisa khusyuk, padahal orang beruntung itu adalah diantaranya pertama, ayat pertama orang khusyuk, maka tak bisa dia menjadi orang yang sukses atau beruntung. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dalam hal ini, dalam sebuah hadis dinyatakan juga, man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallahi illa bu'dan. Siapa yang solatnya, setiap solat, ibadah solat itu tidak membuat dia selesai solat itu mencegah keji dan mungkar. Sebelum solat dia nipu orang, sebelum solat dia berbohong, sebelum solat dia punya dosa maksiat dilakukan, setelah solat kayak tadi juga bahkan lebih. Ini berarti solatnya tak khusyuk, solatnya tidak bisa merubah kepribadiannya daripada yang jelek kepada yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, ulama fikih beda pendapat. Ya, di antaranya mengatakan khusyuk dalam salat itu adalah sunnah. Usahakanlah ada khusyuk dalam salat itu. Bagaimana supaya kita khusyuk dalam salat? Ada tadabbur Quran, tadabbur zikir. Kalau bisa, tidak pun hebat terjemah kita, Pak. Menterjemah Quran mungkin tidak pandai, tapi setidaknya tahu arti doa iftitah, doa Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, zikir ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan sujud dan at-tahiyat. Kan itu rangkaian dari ibadah sholat. Supaya muncul rasa khusyuk itu di dalam hati kita. Dan di dalam bagaimana khusyuk itu supaya muncul, seperti kita katakan sebelumnya, lamakan berdiri, lamakan ruku, dan lamakan sujud. Agak lama ketika sholat sendiri. Dan bagaimana khusyuk itu supaya muncul? Ya, ada hadis, iza quddimal asya fabda'u bih qabla an tusallil maghrib. Amankan perut sebelum sholat. Ya, tapi jangan biasakan. Dalam hadis ini, kalau makanan malam sudah terhidang, makanlah dulu sebelum kalian sholat maghrib. Tapi jangan setiap mau maghrib. Setiap mau maghrib makanan terhidang. Tidak begitu maksud. Maknanya apa di sini? Rasulullah SAW sangat paham dengan kondisi kita. Sangat ingin kita khusyuk. Sedang lapar, amankan perut kita dulu. Apabila makanan malam terhidang,
Padahal kamu maka makanlah dulu sebelum sholat maghrib. Maka kayak bulan Ramadan berbunyi berbuka dulu. Jangan cepat kali iqomah. Kita buka lalu kita sholat jamaah bersama-sama. Supaya muncul rasa khusyuk itu. Begitu juga dengan makan tadi. Ulama menjelaskan hadis ini tak mesti lapar. Tapi makanan sudah terhidang, tandanya akan makan dulu. Tunda sedikit. Bukan berarti makan lebih penting dari sholat. Bukan begitu. Tetapi Rasulullah mengajarkan supaya sholat itu mantap, makanlah dulu. Supaya sholat itu khusyuk, makanlah dulu. Supaya dalam sholat perut tak terasa lapar kalau belum makan. Supaya dalam sholat tak terbayang-bayang makanan yang sudah terhidang tadi, maka menghilangkan kepada kekhusyukan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan. Di antaranya lagi hadis yang semakna, la sholata bihadrati ta'am. Tidak sholat dengan hadir makanan. Itu sudah seperti yang tadi makna. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Dan tidak juga sholat ketika seorang terdesak. Buang air kecil, buang air besar. Maknanya apa? Tidak sholat di sini. Tak sempurna sholat. Sahkah sholat? Sah. Kita makanan terhidang sholat dulu. Sahkah sholat? Sah. Asal tak ada membatalkan sholat secara fikih. Terdesak pipis kita sholat. Lalu sahkah sholat kita? Pipis itu tak keluar dalam sholat. Tak ada yang membatalkan. Sah sholat. Tapi tak sempurna. Ya kenapa? Terganggu khusyuk. Makan tadi belum makan terganggu. Atau mau pipis menjelang sholat. Lalu kita langsung sholat terganggu. Tidak nyaman. Apalagi buang air besar, andai kata pun tidak terkentut kita, tak batal ketika rasa terdesak buang air besar itu kita sholat juga, tak batal sah sholat. Tapi tidak sempurna pahala kita dapatkan karena kurangnya khusyuk. Maka dengan sendirinya kalau terasa sebelum sholat, selesaikanlah dulu. Tapi orang sudah iqomah, selesaikanlah dulu. Orang sudah sholat, selesaikanlah dulu. Karena ada hadis nanti, kata Rasulullah, siapa yang menurut hematnya akan dapat jamaah. Tapi ternyata dia ada uzur, dia buang air kecil, buang air besar, tertahan dengan hal-hal yang lain, mungkin uzur lain. Lalu sampai di tempat sholat rupanya sholat jamaah selesai, maka dia pun mendapatkan fadilah jamaah itu. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.